Halo saudara sekalian, kita sudah membahas kitab Wahyu. Nah, mari kita ambil waktu sejenak untuk melihat kesimpulan apa-apa saja yang kita sudah pelajari dari kitab Wahyu. Yang pertama dan yang terutama, inilah Wahyu Yesus Kristus, kan? Pewahyuan Yesus Kristus. Apa sih isinya? Tuhan Yesus Kristus itu bertahta dan memerintah. Sepanjang kitab Wahyu, tiap pasal, ada banyak teriakan, ada banyak pernyataan bahwa Tuhan bertahta, Tuhan memerintah. Dan ini kalau mau ayat yang menyimpulkan segalanya, kita bisa ambil ayat ini, bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Pewahyuan Yesus Kristus berbicara bahwa Ialah Raja yang berkuasa, bertahta, memerintah selama-lamanya. Itu pesan kuat di kitab Wahyu. Pesan kuat kedua adalah umat Tuhan yang dewasa, yang utuh, yang penuh, yang murni dan menyelesaikan rencana Tuhan. Umat yang dewasa menyelesaikan rencana Tuhan. Ada banyak karakteristiknya, contohnya akan ada penggabungan Israel dengan gereja sebagai satu manusia baru dalam Tuhan. Umat Tuhan penuh kemurnian. Umat Tuhan siap menderita, membawa Injil menjadi saksi Tuhan bagi dunia, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itu, setan kalah justru. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, perkataan kesaksian, dan tidak menyayangkan nyawa sampai pada kematian. Umat yang dewasa adalah mempelai Tuhan. Nantinya, ujungnya, intinya, roh dan pengantin perempuan yang berkata, "Datanglah." Yang mengundang Yesus datang adalah umat Tuhan yang dewasa. Luar biasa. Baru, kitab Wahyu juga berisi peristiwa-peristiwa akhir zaman. 7 meterai, 7 sangkakala, peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk memojokkan orang, mau ikut Tuhan atau enggak. Untuk orang yang setengah-setengah pasti akan terbawa arus dunia. Kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau enggak, pasti akan terbawa arus dunia. Lalu, akan ada 7 cawan penghukuman, 7 cawan murka Tuhan bagi dunia yang menolak Tuhan. Setelah itu terjadi berbagai peristiwa akhir yang meneguhkan kemenangan Tuhan. Contohnya, kehancuran sistem dunia. Tapi umat Tuhan menjadi mempelai Tuhan dan ada pernikahan anak domba. Tuhan datang ke bumi. Armageddon itu menghancurkan semua pemerintahan setan. Bukan peperangan besar, tapi hari Tuhan yang besar. Lalu ada kerajaan 1000 tahun. Lalu ada penghukuman terakhir untuk setan, penghakiman tahta putih. Dan yang terakhir, langit bumi Yerusalem baru. Yang poin utamanya umat Tuhan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Indah sekali. Alkitab ya. Kitab Wahyu ditutup. Kitab Wahyu, kitab terakhir di Alkitab itu ditutup dengan indah sekali. Dengan kemenangan Tuhan. Dan kita umat Tuhan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Luar biasa. Alkitab itu kitab yang luar biasa. Akhirnya pun, penutupnya pun luar biasa. Tapi, kita lihat lagi sekarang. Saya kasih lihat sekali lagi terakhir. Inilah peta kitab Wahyu yang berisi berbagai peristiwa dari zaman jemaat, zaman gereja jadinya, sampai di zaman gereja, zaman penebusan Tuhan di kayu salib, penebusan gulungan kitab kepemilikan itu, Tuhan menebus manusia sampai ke akhir zaman. Akhir zaman adalah Tuhan memerintah dan hidup bersama dengan manusia selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus itu Raja yang bertahta dan memerintah.
Dari Daniel, seruan ini sudah ada dan jelas dan terkonfirmasi di kitab Wahyu. Ini intinya, ini pesannya. Kita akan melihat akhir zaman, kita bertumbuh dewasa karena melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bertahta.